Artinya targetnya kan juara. Satu. Cuma dikomunikasikan kan dengan bahasa hasil terbaik. Tapi belakangan kan ketum bilangnya semifinal. Jadi sebetulnya kalau dari sisi organisasi, kenapa nunjuk Pak Nurdin karena pernah di PSSI, toleransinya tinggi. Toleransinya tinggi, tidak dalam explicit statement yang kuat gitu. Karena sebetulnya kan terakhir ketum bilang semifinal kan. Maksudnya gini loh. Yang milih pemain pelatih, siapa aja silahkan. Giliran maksudnya jangan draw dong sama Laos, jangan kalah dong sama Filipina gitu loh. Kalau kita mau bicara AFF, tapi kan problematiknya bukan cuma itu. Kan tadi nggak mau dipolitisasi. Jadi kalau kita nggak mau politisasi, AFF itu kalau dalam konteks Indonesia, Asia Tenggara, AFF dan SEA Games, sebetulnya Exco kalau dalam sudut pandang saya gak usah banyak diskusi, ya harus juara targetnya. ASEAN kok. Bung Toel menilai taktik bertahan ala parkir bus yang diterapkan STY dalam beberapa pertandingan tidak efektif. Ia juga menganggap strategi tersebut tidak mencerminkan perkembangan tim di level Asia. Apalagi STY melakukan pilihan membawa pemain U22 ke skuad timnas Indonesia pada Piala AFF 2024. Ia menganggap Piala AFF 2024 adalah ajang bergengsi yang ditujukan untuk pemain senior. Bahkan, Bung Toel menganalogikan keputusan Sintayong yang membawa pemain U22 untuk Piala AFF 2024 sama dengan menurunkan anak pramuka ke medan perang. Jadi itu sih harus target awal, stepping stone gitu. Bahwa kita punya mimpi Piala Dunia normal, Asia normal, tapi ASEAN gitu. Jadi STY dipecat kenapa? Kan ada faktor lain. Apa itu? Dinamika yang kompleks kalau bahasa ketum. Apa itu misalnya? Ada friksi antara Peristiwa pemain ruang dengan ganti. pelatih. Coba disampaikan aja. Ruang ganti. Ruang ganti, oke, kita Pasca buka. Bahrain. Ruang ganti kenapa itu? Kan 9 naturalisasi ini ya. Iya. 2 lokal. Kalau lihat komposisi terakhir, 2 lokalnya kan Rizky Ridho dengan Marcelino, Rizky Ridho dengan Witan misalnya, kan begitu. Dia mau teriak pakai bahasa apa? Dalam pernyataannya, pria yang juga komentator itu menyebut Piala AFF 2024 adalah ajang bergengsi yang ditujukan untuk pemain senior bukan pemain U22. Bung Toel kemudian mengkritisi Sintayong yang beralasan karena menggunakan pemain U22 padahal pelatih asal Korea itu punya hak untuk memilih pemain. Selain itu, Bung Toel menyebut seharusnya Sintayong memanggil pemain-pemain timnas senior yang menjadi cadangan seperti Ricky Kambuaya, Hernando Arisutaryadi, hingga Eki Maulana Fikri. Bung Toel pun meminta Sintayong bertanggung jawab, terlebih dengan alasan-alasan yang diberikannya sepanjang Piala AFF 2024 ini. Makanya kemudian lawan Cina ada ekses dari situasi itu. Ada ekses, ada infonya ada pemain yang nggak mau main, mau balik bahkan. Lalu band captain dipindahin ke Asnawi, kan begitu. Lalu soal taktikal dan sebagainya. Makanya waktu lawan Jepang, kalau teman-teman cukup cermat mengamati, ada satu kalimat dari Ketum Erick Thohir yang marah di ruang ganti, turunkan egonya masing-masing. Iya. Itu sempat viral. Itu kaitannya di situ. Apa yang terjadi di Bahrain dan Cina salah satunya? Eliano Reinders. Ini problem besar. Saya waktu itu menyebutnya bom waktu. Ada Ibnu kalau nggak salah di acara ya, di talk show juga. Dia dinaturalisasi. Proses naturalisasi kan kita tahu prinsipnya bahwa pemain itu di atas rata-rata, dianggap begitu kan, maka dia dinaturalisasi kan begitu. Siapa yang approve, yang memberikan sebuah approvement? Pelatih kan. Lalu kemudian pasca Bahrain dan Cina ada kalimat bahwa dia dari Sintayong dia tidak layak masuk skuad timnas. Persatuan Sepak Bola Indonesia resmi memecat pelatih tim nasional Sintayong dari jabatannya. Hal itu diumumkan dalam jumpa pers di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya resmi mencopot Sintayong dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. STY sudah menerima surat menyuratnya mengenai hubungannya yang sudah berakhir. Keputusan ini diambil dengan seksama dan tidak tergesa-gesa setelah pihaknya melakukan evaluasi. Erick juga memastikan bahwa pencopotan Sintayong tidak lepas dari dinamika timnas yang perlu menjadi perhatian khusus, sehingga hasilnya lebih konsisten. Ketika pemain sudah dinaturalisasi lalu tidak dipakai, itu kemana prinsip sepak bolanya tadi bahwa dia di atas rata-rata kualitasnya? Lalu yang kedua, apakah kita menghormati proses negara? Approve dari Menpora, approve dari Menhukam.
ketuk palu dari DPR, tanda tangan dari Presiden. Apakah kita menghormati proses negara itu? Sementara ratusan ribu pemain sepak bola Indonesia juga ingin main di timnas, tapi karena dianggap kalah kualitas oleh proses yang namanya naturalisasi akselerasi, mereka duduk manis kan? Kita duduk manis misalnya pemain-pemain kita, tapi kemudian nggak dipakai, tidak masuk DSP loh. Kan itu pertanyaan besar, itu problem loh.